Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jamaah yang selesai melaksanakan sholat Id yang akibat karena itu bisa berpotensi menimbulkan sampah, tentu kita berharap taruh atau di tempat yang sudah siap. Biasanya di Pantai Kamali sudah ada tempat-tempat sampah. -1 dan +2 itu kita berikan waktu berkunjung itu, memang durasi waktunya itu kita tambah. Kalau hari-hari biasa kan itu kurang lebih hanya 30 menit. Selamat pagi saudara, dari kawasan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Para jamaah diharap memungut koran ala sejadah pasca sholat Idul Fitri. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau menambah waktu besuk bagi keluarga narapidana maupun tahanan selama Lebaran Idul Fitri. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Rabu tanggal 10 April 2024 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Para jamaah diharap memungut koran ala sejadah pasca sholat Idul Fitri. Mengenai hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Tentu kita berharap taruh atau di tempat yang sudah disiapkan. Biasanya di Pantai Kamali sudah ada tempat-tempat sampah yang sudah disiapkan. Jadi semua titik itu jadi titik pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi di Kota Bau-Bau tersebar di seluruh kecamatan. Namun yang menjadi titik fokus pemerintah Kota Bau-Bau bersama Panitia Hari Besar Islam PHBI adalah di Pantai Kamali dan Stadion Betoambari. Sebab dijadwalkan pimpinan daerah akan terbagi melaksanakan sholat di 2 titik tersebut. Dengan banyaknya titik sholat yang digelar di tanah lapang atau ruang terbuka, Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau Laode Aswad meminta usai melaksanakan sholat, para jemaah diharapkan dapat kembali memungut koran yang dijadikan alas sejadah. Hal ini dimaksudkan agar kebersihan seluruh pelosok kota tetap terjaga dan indah. Kita menghimbau bagi jamaah yang selesai melaksanakan sholat Id yang akibat karena itu bisa berpotensi menimbulkan sampah, tentu kita berharap taruh atau di tempat yang sudah disiapkan. Biasanya di Pantai Kamali sudah ada tempat-tempat sampah yang sudah disiapkan. Jadi semua titik itu jadi kita berharap untuk membantu meringankan tugas daripada pasukan kuning kita. Kita menghimbau jamaah untuk menempatkan sampahnya di tempat yang sudah ditentukan. Diketahui sebaran titik sholat Idul Fitri di Kota Bau-Bau terbanyak berada di Kecamatan Wolio, yakni sebanyak 33 titik, yang pusatnya terbesar di Pantai Kamali dan Masjid Raya Bau-Bau. Kemudian di Kecamatan Kokalukuna 13 titik, Kecamatan Batu Puaro 13 titik, Kecamatan Lea-Lea 6 titik, Kecamatan Bungi 8 titik, Kecamatan Betoambari 16 titik, dan Kecamatan Sorawolio 6 titik. Sementara di Kecamatan Murhum terbesar berada di Stadion Betoambari. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau menambah waktu besuk bagi keluarga narapidana maupun tahanan selama Lebaran Idul Fitri. Afriansa melaporkan. Khusus untuk layanan kunjungan ya pada hari raya Idul Fitri nanti, ini bukan aturan yang baru. Penjenguk narapidana maupun tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau mendapat tambahan waktu besuk. Ketetapan itu berlaku mulai H-1 sampai H+2 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman melalui Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Muhammad Nur Aksa mengatakan ketetapan itu bukan aturan baru tetapi sudah berjalan setiap tahunnya. Penambahan waktu besuk tersebut, kata Aksa, untuk memberikan kesempatan pada keluarga narapidana maupun tahanan untuk bisa bersilaturahmi lebih lama. Khusus untuk layanan kunjungan ya pada hari raya Idul Fitri nanti, ini bukan aturan yang baru, sudah berjalan setiap tahun, termasuk lapas lain juga. Untuk di Bau-Bau memang kita ada waktu yang kita berikan kepada pengunjung dan warga binaan itu khusus -1 dan +2. Itu kita berikan waktu berkunjung itu, memang durasi waktunya itu kita tambah. Kalau hari-hari biasa kan itu kurang lebih hanya 30 menit.
Penambahan waktu besuk tersebut, kata Aksa, juga tetap akan memperhatikan situasi daripada jumlah pengunjung. Bila dalam hari yang ditetapkan antara H-1 sampai H+2 Lebaran Idul Fitri terjadi kepadatan pengunjung, maka aturan waktu kunjungan seperti hari biasa akan diberlakukan. Apalagi merujuk pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Aksa, setelah salat Idul Fitri, keluarga narapidana maupun tahanan sudah berdatangan dan memadati lapas Bau-Bau. Jadi tidak semau-maunya mereka, toleransi tetap kita berikan, tapi melihat situasinya kalau lagi senggang tidak terlalu padat. Tapi kalau padat kita lakukan aturan yang berlaku. Nur Aksa menyebutkan, adapun jumlah penghuni lapas Bau-Bau sampai dengan saat ini kurang lebih sebanyak 500 orang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, Polsek Kolkulukuna sita puluhan liter miras tradisional dari sejumlah rumah warga. Mengenai hal ini, Waode Nurliani melaporkan. Polsek Kokalukuna, Polres Bau-Bau menyita puluhan botol minuman keras jenis arak di sejumlah rumah warga saat kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, operasi cipta kondisi dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Selain menyasar minuman keras, kegiatan berupa razia ini menyasar senjata tajam dan penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian. Kapolres Bau-Bau melalui Kapolsek Kokalukuna, Ibda Joni Arani mengatakan, dalam pelaksanaan KRYD tersebut, pihaknya melakukan pemeriksaan di rumah-rumah masyarakat di Kelurahan Sukaneo dan Kelurahan Dibuto yang diduga menyimpan minuman keras tradisional untuk dijual. Hasilnya pihaknya berhasil menemukan dan mengamankan 83 liter minuman keras yang dikemas dalam botol, bahkan sebagian masih dalam jergen. Kalau peredaran mirasnya tidak dia musiman, biasanya pada saat Lebaran. Ya makanya kami adakan informasi dari masyarakat bahwa dia musiman, tidak setiap hari mereka dapatkan minuman. Dan tadi kami selidiki bahwa mirasnya itu mereka dikirimkan dari Buteng. Lanjut Ibda Joni, hasil patroli tersebut barang bukti minuman tradisional diamankan di Mako Polsek Kokalukuna guna proses hukum lebih lanjut. Aparat berwajib sempat menginterogasi para tersangka pemilik miras. Seluruhnya mengakui minuman tersebut didatangkan dari Kabupaten Seberang dan Polres Bau-Bau masih menyelidiki lebih lanjut terkait kebenaran informasi itu. Kapolsek Kokalukuna Ibda Joni menambahkan, operasi miras menjelang perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah masih akan berlanjut hingga pasca Lebaran untuk menekan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang bermula dari minuman keras. Adapun temuan pertama kali di rumah milik warga inisial ZZ 44 tahun ditemukan minuman keras jenis arak sebanyak 10 botol aqua ukuran 1,5 liter. Selanjutnya di rumah milik WA 70 tahun ditemukan arak sebanyak 2 jergen ukuran 20 liter dan 14 botol kemasan 1,5 liter dan 600 mili. Terakhir rumah milik WN 41 tahun ditemukan minuman tradisional jenis arak sebanyak 20 liter dan 2 kemasan dalam botol. Waode Nurliani, Reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Pemuda asal Kabupaten Buton Tengah membanggakan tanah kelahirannya setelah dilantik menjadi Sekretaris 1 Dewan Kerja Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti 2023-2028. Ia adalah Muhammad Ardi Dikhalil, pemuda berusia 23 tahun, pengukuhan langsung oleh Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan Budi Waseso di kantor Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada Jumat 5 April 2024. Pasca dilantik, Ardi berkomitmen keberadaannya di Dewan Kerja Nasional Gerakan Pramuka ditambah dengan posisi yang didudukinya cukup sentral akan mengupayakan agar Gerakan Pramuka mampu mengambil posisi penting dan strategis dalam pelaksanaan pendidikan karakter bangsa dan akan mengupayakan Sulawesi Tenggara kembali menjadi tuan rumah kegiatan-kegiatan nasional seperti halnya tahun 2015 dan 2018 lalu. Sebelumnya, di Gerakan Pramuka, Ardi Dikhalil tercatat pernah menjadi pengurus Dewan Kerja Pramuka Cabang Buton Tengah pada tahun 2016-2021. Selanjutnya menjadi Sekretaris Dewan Kerja Pramuka Daerah Sulawesi Tenggara pada tahun 2019-2024. Dan selain aktif berpramuka, Ardi sendiri pernah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan. Diketahui, Dewan Kerja Gerakan Pramuka Nasional adalah badan
kelengkapan di dalam Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang diberikan tugas untuk mengurus dan mengelola penyelenggaraan pendidikan kepramukaan maupun kegiatan pramuka peserta didik berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Para jamaah diharap memungut koran ala sejadah pasca sholat Idul Fitri. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau menambah waktu besuk bagi keluarga narapidana maupun tahanan selama Lebaran Idul Fitri. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.